So we are still trying to bring some players to the team. If you will ask me for the names, I can't comment yet. Selamat malam. As I said before the game to my friends from Arsenal and Manchester United, we did not expect easy game. As I said, we are missing a lot of players, and so we have to be smart and to be maybe more careful. And this is what happened today. So we knew that opponent have new players and they have the quality. So we were trying to destroy what they prepared, and we were hoping for maybe 2, 3, 4 chances to score, and especially first half free kick Neto. I think Daisuke, if maybe better touch in the box. Alex has the chance. You run from the corner. It was last flick, so he could not score. Second half was more careful from both sides. I think the Padang was happy with the result, and we were not able to put more pressure to them in the attack. So at the end of the day, I think it's a fair result. For me, I'm happy for the clean sheet, and I believe it's a good step forward from the games before. So I hope next game we will have more players available and more options and be stronger. And also, I would like to thank to the fans, because after 5 games to lose, the fans which are coming, it means they are still supporting us and they still show the commitment. I already spoke with them now. I told them that they have my respect, because if we are winning, it's easy to come and travel, but if we are losing and they are still coming and traveling 4 or 5 hours in traffic, then it's already effort. So also very big thanks and respect to them. Terima kasih. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya guys, bahwa pertandingan ini tidak akan mudah, dan di belakangan ini juga kita kehilangan banyak pemain, dan saya sudah sampaikan juga untuk pemain-pemain kita untuk memang bermain lebih pintar, bermain lebih hati-hati. Sedangkan lawan mempunyai pemain-pemain baru dan mereka mempunyai kualitas dari pemain-pemain baru mereka. Namun di pertandingan tadi saya kira kita mempunyai 3-4 peluang, ya. Free kick dari Neto harusnya bisa kita eksekusi lebih baik. Dai mungkin sentuhannya bisa lebih baik lagi. Alex juga sentuhannya bisa lebih baik. Yuran pada saat dia heading mungkin bisa menjadi solusi gol kita, namun itu tidak terjadi. Dan di babak kedua saya kira kedua tim lebih bermain hati-hati, sedangkan Padang juga lebih bermain hati-hati, dan bahkan mereka mungkin saya pikir bahwa mereka lebih menginginkan hasil imbang tersebut, dan kita juga tidak memberikan pressure yang cukup dalam hal penyerangan di depan. Namun saya kira ini adalah hasil yang fair, dan saya senang dengan clean sheet yang kita raih malam ini, dan saya pikir dan juga saya berharap bahwa ini adalah start atau awal dari sesuatu yang hasil-hasil yang bagus ke depannya setelah 5 kekalahan kita sebelumnya. Saya berharap kita bisa lebih baik, lebih kuat ke depannya, lebih banyak opsi, pemain-pemain yang cedera bisa kembali, pemain-pemain yang tidak kita gunakan bisa kembali, dan kita mempunyai banyak opsi. Dan saya juga ingin memberikan respek saya pada supporter yang datang. Meskipun kita mendapatkan kekalahan demi kekalahan, tapi mereka masih datang untuk mendukung kita, menunjukkan komitmen mereka. Dan saya bisa bilang begini, kalau kita menang mungkin bisa, kalau kita sedang dalam tren menang, mungkin gampang saja untuk mendukung kita. Tapi yang betul-betul saya hargai adalah pada saat kita pun kalah dan hasil tidak bagus, dan hasil yang tidak bagus, mereka masih
tetap datang untuk mensupport kita. Saya berikan respect terhadap hal tersebut. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak buat supporter yang sudah datang untuk langsung ke lapangan. Kami sebagai pemain juga sudah bekerja keras. Tentunya kami bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tetapi kami tahu hasil yang kita dapatkan malam ini bukan yang sebenarnya kita inginkan. Tapi kami akan belajar dan bekerja keras ke depannya. Kami akan maksimalkan laga-laga selanjutnya untuk pertandingan. Kita harus meraih kemenangan, kita harus bangkit dari kekalahan ini, dan kita harus belajar dari kekalahan ini. Itu aja untuk saya. Pertama, apakah Anda puas dengan melihat permainan PSM Makassar tadi, karena melihat kondisi tadi itu mereka lebih bola tanpa ada penguasaan bola, bahkan penguasaan itu lebih dominasi oleh pemain Padang. Dan kita lihat di sini juga ada transisi positif PSM Makassar itu terlalu lambat sehingga membuat organisasi pertahanan lawan itu bisa kembali solid. Nah itu bisa bisa dijelaskan. Kemudian untuk Zaki Ashraf, bagaimana melihat Zaki Ashraf tadi? Dia cukup baik, dimasukkan di babak pertama dan sampai di babak kedua. Mungkin apa motivasi Zaki pemain seperti tadi? Okay, terima kasih. Yeah, look, it's always easy to see the things from outside, but when you are in dressing room, when you are with the players, you have to use what you have, and players, they know we can compete with everybody, but we need to know which players we have available or not. So if we have full squad, then I know that we can play the football which I want, to have good possession, to have more passes, to have more touches, not only counter-attacks but play. So this is what we show when I came. I believe you remember this football. But sometimes as the coach, you need to stop losing. And if you are losing, you need to think why we are losing, why we are conceding, and then you need to communicate with players how to stop it. So I agree. We gave maybe more possession today to Padang, and we were hoping to punish them from the counters. I would not say slow, but maybe the first pass or second pass was not right. I remember last chance when Victor Luz played to Ricky. Maybe if the ball would go maybe a bit wide, maybe Ricky had the chance to score. So there were some transition moments when we could go to the counter, but we did not have a good pass, or we did not have good final pass. So this is the first question. Motivation. He told me that he will buy pizza to me if I will play him, so I played him today. So where is the pizza? No, I'm joking. So no, he did well. He did well. Not only this week, he did well already many games before, and he knows that many times I was almost playing him. I was telling him, look, it's 50-50. But now the chance came, and I am happy with the performance which he did. It's not easy to come after a long time, because I think it's a long time when you played in starting lineup. So he did a good job. He was dangerous. He put pressure to the opponent, and I believe game by game he can be better. Terima kasih. Saya kira mudah saja untuk memberikan gambaran kalian pada saat kalian berada di luar. Namun kita yang ada di dalam bisa melihat apa yang kita miliki pada saat ini dalam hal skuad yang kita miliki. Mana-mana saja pemain yang kita tidak bisa pakai dikarenakan banyak hal. Kita memang bisa berkompetisi dengan baik, memainkan sepak bola yang kita inginkan jika semua pemain full squad tersedia. Kita bisa gunakan, kita bisa memainkan sepak bola possession yang bagus juga. Kita punya full squad. Nyatanya
tidak punya. Dan kadang-kadang kita sebagai pelatih, kita sebagai orang yang ada di dalam itu harus memikirkan hal lain, yaitu untuk berhenti mendapatkan hasil kalah. Dan kita harus bertanya, kenapa kita kalah? Kenapa kita kemasukan gol? Dan kita harus mengkomunikasikan hal-hal ini kepada pemain-pemain, karena kita harus dengan tujuan untuk menghentikan rentetan hasil kalah ini. Dan saya setuju yang Anda sebutkan sebelumnya dalam hal harusnya kita bisa menghukum mereka dari beberapa kesempatan counter. Namun yang saya tidak setuju adalah kita lambat. Saya lebih melihat ini ke final pass yang kita berikan tidak terlalu bagus untuk pemain yang menyambut bola tersebut. Nah, akhirnya lawan mendapatkan bolanya. Dan saya kira ini penekanannya lebih ke final pass. Untuk Zaki, saya kira dia melakukan hal yang bagus, dan saya kira dia tahu sebelum-sebelumnya saya sudah hampir mainkan dia 50-50, dan sekarang dia sudah dapat kesempatan. Dari kesempatan yang saya berikan, saya kira dia memberikan performa yang bagus. Saya senang dengan hal yang performa yang dia tunjukkan hari ini. Perlu kita garis bawahi bahwa tidak mudah bagi seseorang setelah lama keluar dari starting 11, lama tidak bermain, dan akhirnya mendapat kesempatan dari awal lagi. Dan setelah waktu yang lama, saya kira dia handle pressure tersebut dengan baik. Coach, yang pertama tadi Coach melihat supporter masuk di lapangan saat selesai laga. Nah, ini ada tanggapan dari Coach atau komentar dari Coach. Kan supporter ini masuk meluapkan kekecewaannya. Apa yang akan dijanjikan oleh Coach untuk laga berikutnya? Dan yang kedua mungkin Coach, ini PSM menjadi sorotan karena 7 kali pertandingan tanpa kemenangan. Ini sebenarnya selama 7 pertandingan itu apa yang dievaluasi? Apakah dalam evaluasi itu betul-betul berhasil seperti apa, dan apakah ada faktor-faktor di luar lapangan yang terjadi di tim PSM sendiri? Terima kasih. Look, as I said, again, I said it already before the game. We know that the fans are not happy, as we are not happy, because we lost 5 games. So fans have the right to show the dissatisfaction, to show that they are not happy. And as I am saying, I'm also not happy that we lost. I'm not happy that we did not win today. But as the coach, I have to see more things, not only the result. I need to see how many duels we won. I need to see how many interceptions we did. I need to see how many good or bad passes we did, how many passes forward, how many passes back, how many shots, how many crosses, how many free kicks, how many corners. So this is my point of view. The fans, they see the result, and if result good, we are fighting. If result not good, it means we are not fighting enough. So I understand. I believe we had fair discussion with them. They had good points to us, and I believe also I tried to explain what is happening inside the team. So I believe they understand. Yeah, no, I believe we analyze the game. There is no any external issue. Opposite. Sometimes I was in the teams which lost maybe 5, 6, 7 games, and the players unit start to not work together, or they start to not be 100% on the training, or the technical team started to be not united. But here in PSM Makassar is opposite. Even we were losing or we lost 5 games, all players stayed focused, stayed committed. So yes, we did a lot of analysis, a lot of statistics. If you will ask our analyst, he had a lot of work. He's not sleeping too much. So the game in Presijap, if I'm right, was 40 touches in the box. 40 touches in the box. If you go to Premier League, I think you will find between 15 to 20 touches per game. We had 40 touches in the box.
from 40 touches we have 11 shots. So then 30 touches was the waste, maybe bad touch, bad pass. So this is our problem. Problem was it is still our problem. Quality in the last 20 meters, quality to score, quality to do the final pass, good cross. And we also need to know that, and you know that we played Persib, we played Malut, we played Borneo, which are top 3 teams, and we were able to fight with them. We gave them hard time, and with good luck we could play maybe draw. With good luck maybe we could win. In Borneo we were leading 1-0 till 84 minutes or 85 minutes, and then 84 minutes, one cross, it was goal, and then last corner was the goal. So sometimes fixtures was not on our side also, and you see how many players is missing today again. Gladson not 100%, so he could not play from the start. Savio is out, Medina is out. So we are still trying to bring some players to the team. If you will ask me for the names, I can't comment yet, but I believe they are coming, and I believe the game by game will be better. Kita paham bahwa fans tidak senang dengan hasil yang kita dapatkan sejauh ini. Sama dengan kita juga, kita lebih tidak bahagia dengan hasil-hasil tersebut. Dari 5 pertandingan kalah sebelumnya, namun saya lihat bahwa mereka punya hak untuk mengekspresikan hal-hal tersebut, ketidakpuasan mereka. Dan saya tidak senang dengan hasil yang kita dapatkan. Namun saya sebagai pelatih, ada hal yang lebih kompleks yang saya harus lihat dalam tim. Saya harus lihat misalnya analisa tim setelah pertandingan, berapa duel yang kita menangkan, berapa duel yang kita kalah, intensitas dari pertandingan, cross yang sukses yang kita lakukan, dan sentuhan dalam kotak yang kita lakukan, kita dapatkan, berapa corner yang kita eksekusi dengan baik, dan sedangkan fans hanya melihat hasil itu saja yang mereka lihat. Namun saya kira mereka punya hak untuk mengutarakan hal tersebut, dan kita berdiskusi dengan baik secara fair tadi di lapangan, dan mereka menyampaikan poin-poin yang bagus kepada kami terkait adanya masalah eksternal. Saya kira tidak ada masalah eksternal yang kita ada sekarang. Bahkan saya sudah ada dalam tim yang mengalami 6-7 kekalahan beruntun sebelumnya. Di tim ini, bukan PSM Makassar, di tim ini kita bisa mulai melihat bahwa pemain tidak bekerja dengan baik, bekerja satu sama lain, tidak bersama-sama. Bahkan tim teknis pun tidak bersatu untuk mendapatkan atau keluar dari masa sulit. Namun di PSM beda. Di PSM kita masih tetap bersatu, pemain masih bekerja keras, pemain masih tetap percaya satu sama lain. Bahkan analis tim kita juga, saya kira dia bekerja banyak dan kurang tidur dalam beberapa pertandingan terakhir ini, dan kita mendapatkan informasi dari pertandingan sebelumnya. Contohnya melawan Persija, kita melakukan 40 sentuhan di dalam kotak lawan. Bahkan di Premier League pun ini tidak terjadi. 40 sentuhan di dalam kotak lawan. Premier League mungkin sentuhan yang kita lakukan bisa sampai 15 atau 20, ini maksimum sudah. Namun inilah yang terjadi. Mungkin kualitas daripada tim kita pada saat berada di 20 meter di dekat gawang lawan kita perlu tingkatkan, dan final passnya kita harus lebih perbaiki. Scoring goal kita harus lebih perbaiki. Sebelumnya kita melawan Persib, Malut, Borneo, dan tim-tim ini adalah tim 3 papan atas menurut saya. Namun kalau kalian bisa melihat pertandingan ini, saya kira kita bisa berkompetisi dengan tim-tim ini, dan kita hanya kemasukan selisih gol kecil pada saat itu, dan kita bisa bermain melawan mereka. Dan contoh pada saat melawan Borneo, kita memimpin 1-0 mulai dari awal laga, dan kita tunjukkan kita bisa cetak pada saat itu. Namun pada saat menit ke 84 kita kemasukan, setelah itu mereka memasukkan
gol lagi, dan saya kira jadwal itu tidak berpihak sama kita dengan lawan-lawan berat yang kita dapatkan langsung beruntun. Dan juga Gladson, perlu kalian ketahui bahwa Gladson tidak bermain dengan 100%, Savio masih cedera dan Savio tidak bisa kita gunakan, Medina juga kita tidak bisa gunakan. Namun ada beberapa pemain baru yang akan datang nantinya. Saya tidak bisa mengutarakan nama mereka, namun saya percaya bahwa kedepannya kita akan lebih baik dan lebih baik. Thank you, Coach. Thank you, Coach.